أنا طالبة في الجامعة الشيخ الحاج عبد الله حسن الله في قسم تعليم اللغة العربية مرحلة الثالثة. سماحة الفضيلة الأستاذ عبد الله حسن الله المحاضر في الدراسة الخط العربي وجميع المشاهدين الكرام. أيها المشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن أقدم لكم المقالة البسيطة تحت الموضوع الخط في الدولة العباسية. سأقول لكم بلغة الإنجليزية. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara khat pada masa dinasti Umayyah dengan khat pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau kita berbicara mengenai khat pada masa dinasti Umayyah, maka yang sering kita dengar atau yang sering digaungkan adalah mengenai khat Kufi, karena khat yang termasyhur di kala Umayyah ialah Kufi. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah, maka khat yang berkembang atau yang masyhur kala itu ialah khat Nasbi. Yang kedua, perbedaannya adalah ketika pada masa dinasti Abbasiyah ini, para kaligrafer itu lebih fokus kepada nilai keestetikan huruf-huruf Arab, atau lebih tepatnya lebih fokus kepada memperindah huruf-huruf Arab. Ketika Umayyah tidak. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah pada masa Abbasiyah ini sudah mulai menggunakan kertas sebagai alat untuk menulisnya, sedangkan pada masa Umayyah masih menggunakan kayu, masih menggunakan tulang-tulang dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaligrafer atau khotter pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Ibnu Muqlah yang kemudian melahirkan generasi Muhammad Ibnu Al-Simsimani dan juga Muhammad Ibnu As'ad. Dari keduanya lahir seorang khotter yang sangat terkenal juga, beliau bernama Ibnu Muqlah, yang mana Ibnu Muqlah ini sering dijuluki sebagai Ibnu Muqlah yang kedua karena jasa beliau yang sangat berpengaruh, atau dengan kata lain kontribusinya yang sangat besar untuk khat pada masa kala itu. Dan kemudian di masa periode Abbasiyah yang terakhir ada Yaqut Al-Musta'sim sebagai pelopor khat saat itu. Kita kembali ke awal, yaitu Ibnu Muqlah. Kalau kita berbicara Ibnu Muqlah itu merupakan seorang wazir pada masa Khalifah Abbasiyah. Namun karena posisinya beliau yang sangat strategis, sehingga ada mungkin beberapa oknum yang iri dengan pencapaian Ibnu Muqlah, sehingga orang tersebut mengadukan kepada Khalifah Ar-Rasyid yang saat itu menjabat, dan dihasutlah Khalifah Ar-Rasyid sehingga Ibnu Muqlah ini menerima hukuman potong tangan dan juga dijebloskan ke penjara. Namun ketika di penjara, beliau tak surut semangatnya dalam hal kepenulisan atau dalam hal khat. Beliau ketika tangan kanannya terpotong, beliau menulis menggunakan tangan kirinya. Ketika ketahuan menulis, tangan kirinya terpotong, dia menggunakan kaki kanannya untuk menulis. Begitupun ketika kaki kanannya terpotong, beliau menggunakan kaki kirinya untuk menulis. Hingga ketika kedua tangan dan juga kedua kakinya terpotong, beliau sempat mengirim surat dan menulisnya itu menggunakan lidah. Sehingga dari situ ketika Ibnu Muqlah tersebut diketahui masih menulis dengan menggunakan lidahnya, beliau dihukum mati dengan dipotong lidahnya. Kemudian Ibnu Muqlah itu melahirkan sebuah khat yang bernama khat Al-Mansur, khat yang terstandarisasi. Jadi pada masa Abbasiyah ini pelopor khat yang menggagas sebuah standarisasi khat itu beliau Ibnu Muqlah. Berbicara mengenai khat Al-Mansur atau khat yang berstandarisasi, maka Ibnu Muqlah itu mempunyai standarisasi atau beberapa kriteria sebuah tulisan itu dianggap benar dan tepat. Yang pertama, tulisan itu dianggap benar apabila dia taufiah dalam artian tepat. Kemudian yang kedua, ketika itmam itu tuntas untuk panjang dan pendeknya. Kemudian yang ketiga, ada ikmal ini sempurna. Yang keempat, isbah itu padat. Dan yang kelima, irsal, lancar dalam penulisannya.
tidak tersendat-sendat seperti itu dalam hal kontribusinya. Kemudian kalau standarisasi dari segi tata letak, maka Ibnu Muqlah mempunyai beberapa kriteria, yakni ada 4. Yang pertama ada tarsif. Tarsif itu rapat dan teratur. Kemudian yang kedua ada ta'arif. Ta'arif itu tersusun. Ketiga ada tastir. Tastir itu selaras. Dan yang keempat itu taksir, bagaikan pedang, karena bentuknya yang indah. Oleh karena itu, saya tadi sempat menjelaskan bahwasanya yang difokuskan oleh kaligrafer pada masa dinasti Abbasiyah itu tidak hanya standarisasinya saja, tetapi juga memperhatikan segi-segi keestetikan. Seperti itu. Kemudian untuk Khat al-Mansub sendiri itu oleh Ibnu Muqlah dirumuskan menjadi rumus-rumus geometrik kaligrafi yang ada 3. Yang pertama terdiri dari titik, kedua terdiri dari alif, dan yang ketiga terdiri dari lingkaran. Beliau Ibnu Muqlah ini juga sebagai pencetus atau pelopor al-aqlam as-sittah, yakni ada tasrif, ada sulus, ada rif'ah, ada tawqi', ada muhaqqaq, dan ada raihan. Kemudian generasi setelah Ibnu Muqlah ada Muhammad ibnu al-Sinsimani dan juga Muhammad ibnu As'ad. Dari Muhammad ibnu al-Sinsimani dan juga Muhammad ibnu As'ad ini lahir seorang kaligrafer yang sangat terkenal. Bahkan bisa atau orang-orang kebanyakan menyebutnya sebagai Ibnu Muqlah yang kedua karena kontribusinya yang sangat besar dalam bidang khat kala itu, yakni beliau bernama Ibnu Bawwah. Ibnu Bawwah ini menggagas sebuah khat yang bernama Khat al-Mansub al-Faid. Ketika pada Khat al-Mansub saja itu hanya standarisasi terkait khat atau terkait penulisan. Namun dalam di masa pertengahan Daulah Abbasiyah, yakni pada masanya Ibnu Bawwah sebagai kaligrafer yang terkenal pada masa kala itu, Khat al-Mansub yang telah dicetuskan oleh Ibnu Muqlah itu direkonstruksi ulang menjadi Khat al-Mansub al-Faid, sehingga dalam Khat al-Mansub al-Faid itu tidak hanya memperhatikan tentang standarisasi penulisan saja, tetapi juga memperhatikan segi-segi keestetikan dan juga keindahan dari sebuah tulisan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Ibnu Bawwah ini merupakan salah satu kaligrafer yang semangat dalam menggali penemuan-penemuan baru terkait tentang khat. Atau secara bahasa lain, beliau ini mendeformasi corak-corak khat dengan dikonstruksikan dengan corak-corak yang berkembang pada masa Abbasiyah kala itu. Nah, setelah adanya tokoh Ibnu Bawwah, lahir seorang Yaqut al-Musta'simi, yang mana beliau ini juga kaligrafer hebat, kaligrafer handal yang terkenal pada masa akhir Abbasiyah sebelum runtuh di tahun 1258 Masehi. Nah, setelah kita bahas tuntas mengenai tokoh-tokoh atau khatam dan kaligrafer pada masa dinasti Abbasiyah, kita akan menyinggung sedikit tentang kehidupan sosial pada masa kala itu. Karena pada dinasti Abbasiyah ini khat mengalami masa kejayaan, sehingga khat ini mempunyai kontribusi besar dalam peradaban Islam. Nah, apa saja kontribusinya? Satu, ketika kita bicarakan, kita kontekskan, kita tarik dalam aspek keagamaan, maka khat ini digunakan sebagai sarana dakwah. Kemudian yang kedua, dalam bersosial, khat ini digunakan untuk untuk berjualan, sehingga hasil-hasil karya seperti piring-piring cantik itu biasanya dituliskan lafaz-lafaz khat, dituliskan semacam makalah yang mana hasil karya tadi diperjualbelikan, diedarkan di pasar-pasar. Kemudian kira-kira apa sih faktor yang melatar belakangi mengapa khat itu berkembang dengan pesat? Yang pertama, yakni pengaruh ekspansi kekuasaan Islam. Nah, saat itu kan Islam sudah menyebar di berbagai negara, sehingga
khot-khot ini yang digunakan sebagai sarana dakwah ini turut menyebar dan turut berkembang karena ekspansi agama Islam dan kekuasaan Islam. Kemudian yang kedua, peranan raja dan elit sosial. Jadi raja pada saat itu atau khalifah kita menyebutnya, nah itu menggunakan khot sebagai administrasinya. Jadi sudah mulai dilaksanakannya tertib administrasi pada masa kala itu, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian dampak pengaruhnya dengan elit sosial itu ini. Ada sebuah barang yang memang yang di dalamnya itu dilukiskan khot-khot, dikasih makalah-makalah, nah kemudian dijual di pasar-pasar, sehingga dalam hal tersebut melibatkan elit sosial dalam perkembangan khot. Yang ketiga, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, kita tidak akan membahas dengan yang namanya masa dinasti Umayyah. Jadi pada masa dinasti Umayyah itu sudah mulai ada bibit-bibit untuk kepo terhadap pengetahuan, sudah mulai ada gigit untuk memperdalam sebuah ilmu pengetahuan. Namun di masa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan itu malah berkembang dengan pesat. Contohnya apa? Dengan ditandai dengan banyaknya ilmu-ilmu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Hakadha minni wa idza wajadtum an naqais min kitabati aqulu afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.